yang mana hal ini akan disampaikan oleh Ustadzinal Kiram wa Murabbi Ruhina Kiai Haji Muhammad Hamim Hakam. Kepada beliau kami persilahkan, al-waqtu iyyah falyatafaddal alaihi mashkuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amaka fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhik wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila tariqikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para hadirin, para undangan, para kiai, para alim yang kami hormati pula, kepada Bapak Kepolisian Sektor Kecamatan Belega dan yang mewakili, kepada Bapak Muspika Kecamatan Belega atau yang mewakili, Kepala Sekolah SD Lomair 1 atau yang mewakili, Kepala Sekolah SD Lomair 2 atau yang mewakili, Bapak UPT Kecamatan Belega atau yang mewakili. Tidak lupa pula Kepala Sekolah Menengah Pertama Al-Bakriyah, Kepala Sekolah Menengah Atas Al-Bakriyah. Tidak lupa pula para bapak, para ibu, wali santri, wali murid yang kami hormati, yang kami sayangi pula, adik-adikku, anak-anakku, siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Al-Bakriyah kelas 9, siswa-siswi, wisudawan wisudawati Sekolah Menengah Atas SMA Al-Bakriyah yang kami hormati pula. Pada kesempatan siang hari ini, para bapak, ibu sekalian, kami mohon izin untuk menceritakan suatu kisah, suatu ibrah bagi kita sebagai wali santri, wali murid, atau juga kita sebagai seorang guru. Cerita ini diabadikan oleh beliau al-alim al-allamah Imam Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibari, yang diriwayatkan oleh, kalau tidak salah, Imam Al-Yafi'i di dalam sebuah kitabnya. Suatu ketika Nabi Sulaiman itu diperintahkan oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah
agar Nabi Sulaiman pada waktu itu untuk datang ke pinggir pantai. Di dalam kitab itu disebutkan, ya Sulaiman, ani khuruj ila sahilil bahri tabsur ajaban. Wahai Sulaiman, datanglah kamu ke pinggir pantai, niscaya kamu nanti akan menemukan sesuatu yang menakjubkan. Kamu nanti akan menemukan sesuatu yang sangat mengherankan. Karena Nabi Sulaiman yang mendapatkan perintah, tanpa banyak tanya, Nabi Sulaiman langsung berangkat beserta tentara. Nabi Sulaiman langsung berangkat entar ke pinggir tasik karena semerintah Allah. Nabi Sulaiman seperintah. Bani Sulaiman reng matur, mana perintah ke barat ke timur ke ada. Nekan Nabi Sulaiman yang diperintah oleh Allah. Nabi Sulaiman berangkat, ketika sampai di pinggir pantai, Nabi Sulaiman depak ke pinggir tasik. Nabi Sulaiman tengok kanan, tengok kiri, aciling ke kanan, aciling ke kacir, tak ada panapa. Seketika itu pula Nabi Sulaiman memerintahkan salah satu tentaranya, karena Nabi Sulaiman penikah, kedua tentara dari jin juga dari golongan manusia. Saya panggil pertama oleh Nabi Sulaiman tentara dari kalangan jin yang mempunyai nama Ifrit. Tak langkong seborana takut berdesa hadir anyam Ifrit beni penikah. Golongan jin saya pertama saya panggil Ifrit. Hei Ifrit, coba kaki nyelam masuk ke dalam tasik. Sareh dalam tasik sengko perintah bi Allah Ta'ala mesti nemu bareng satu tiaki ilmu penguningan. Ifrit gila langsung nyelam ke dalam tasik. Suat kuat, sekuat tenaga jin yang namanya Ifrit nak nyelam ke dalam tasik sampai cik dalam. Oleng-leng dalam tasik ke buruk, ke timur, ke utara, ke selatan, tak ada apa-apa. Dan jin Ifrit pada waktu itu tidak kuasa untuk sampai kepada dasar laut. Jin Ifrit tak bisa depak ke dasar tasik, ongke boleh. Matur dak Nabi Sulaiman, ya Nabi Allah, kula ampun nyelam sekuat tenaga, ternyata dalam tasik penikah tak ada apa-apa. Nabi Sulaiman tidak putus asa. Dipanggillah jin yang kedua yang namanya Ifrit juga. Hei Ifrit, mayuk kakinya lempel lebih dalam boleh, lebih dalam lagi kalau bisa sampai ke dasar lautan. Jin Ifrit senomor 2 nyelam boleh ke dalam tasik. Depak ke bebe tasik, ke dalam tasik, ke barat, ke timur, ke laut, ke dalam tasik penika tidak kuasa. Ifrit yang kedua untuk sampai ke dasar laut tak bisa depak. Akhirnya keluar boleh. Diceritakan bahwa jin Ifrit yang kedua itu lebih dalam 2 kali lipat dibandingkan jin yang pertama, itu pun belum bisa sampai ke dasar lautan. Keluar matur Nabi Sulaiman, ya Nabi Sulaiman, kula nyelam lecek dalam sekuat tenaga kula tak mangki apa-apa. Ben kula tak bisa depak dasar tasik. Saya tidak kuasa untuk sampai di dasar laut. Cepon jin senomor 2. Nabi Sulaiman tidak putus asa, maka dipanggillah pengawal daripada Nabi Sulaiman, patih dari Nabi Sulaiman. Kalau kerajaan mungkin patih daripada Nabi Sulaiman. Dari golongan manusia, mun kele jin tak depak, semakin manusia
manusia dipanggil oleh Nabi Sulaiman di antara salah satu tentaranya yang mempunyai nama Asif bin Barkhia. Namanya Asif bin Barkhia. Tolong pada wisudawan wisudawati ini cerita saya itu ditulis, nanti dibuat paper dan dikumpulkan kepada guru bahasa Indonesia, biar dikumpulkan ke Ibu Leni nanti. Yang ketiga namanya Asif bin Barkhia. Lah, Asif bin Barkhia ini yang diabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, wa qala alladhi indahu ilmun minal kitab ana atika qabla ayatadda tarfuk. Asif bin Barkhia ini yang pernah diperintahkan oleh Nabi Sulaiman untuk memindahkan singgasananya Ratu Bilqis, dipindah ke kerajaan Nabi Sulaiman dengan sekejap mata. Jadi Nabi Sulaiman merintah Asif mindah singgasananya Ratu Bilqis dipindah ke kerajaan Nabi Sulaiman cuman seketepen. Nabi Sulaiman metem melak boleh sudah ada singgasana. Leni kebi Nabi Sulaiman seperintah keangkui masuk ke dalam tasik. Asif bin Barkhia masuk ke dalam tasik. Ternyata Asif bin Barkhia ini sanggup menembus kedalaman laut dan bisa sampai ke dasar laut. Bisa depak ke bun bebenah tasik, depak ke dasar tasik yang tadi tidak bisa ditembus oleh dua jin ifrit. Apa yang terjadi? Kenapa si bede dalam dasar tasik panika? Ternyata si bede dalam tasik panika ada sebuah kubah bede congkop, model congkop kuburan guys. Ada sebuah kubah di mana kubah itu ada 3 tiang, ada 4 tiang, bede 4 pangpang. Yang di dalamnya itu ada seorang pemuda, bede orang laki apa jeng asolat. Senajan bede dalam tasik, walaupun ada di dasar lautan, ternyata kubah panika tidak ada setetes air pun yang kena kepada, sampai depak nyiting dek koleng nak kanak laki gelap panika. Akhirnya Asif bin Barkhia tanpa banyak bertanya, kubah gelap yating, congkop gelap ni ke yating sareng Nabi Sulaiman, sareng Asif bin Barkhia langsung yangka yatoraki dek Nabi Sulaiman. Wah, ini menunjukkan bahwa manusia itu sanggup mengalahkan jin. Gela jin sedua sanya ifrit tak pentos cangreng betul. Ternyata pentosan manusia. Neka mon eko caki kasar. Nah, ya toraki Nabi Sulaiman heran melihat seorang pemuda yang ada di dasar lautan tanpa sedikit air pun yang mengenai baju dan kulitnya. Maka sekonya tak becah, padahal ni ketada tabing. Ternyata pang-pang gelap panika bayi dari mutiara, yakut, zabarjad dan lain sebagainya. Apa jeng asolat? Ya toraki nang aju Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman ngolok salam de orang laki panika. Setelah Nabi Sulaiman ngolok salam, sampun Nabi Sulaiman ngolok salam, Nabi Sulaiman atanya, "Hei orang laki, ya syabab, hei orang laki, apa yang menempatkan kamu? Kenapa lakon sampian sehingga sampian ni kebi Allah Taala isabak ning ede serah tasik?" Kenapa jawab orang laki panika? Ya Nabi Allah, lah ini yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita sebagai anak, sebagai murid, dan juga ibrah bagi kita sebagai orang tua. Apa jawaban seorang laki-laki tersebut? Ya Nabi Allah, indi kana abi rojulan mak'adan
wa kanat ummi amya'ah. Saya Nabi Sulaiman mempunyai ayah lumpuh, keduan bapa empun bisa ninggalin. Sebaliknya ibu kula, embok kula panikah bisa ajalan tapi buta. Tiba bapang panikah orang laki empun tapi bisa ninggalin. Puna orang laki gila panikah bisa ajalan tapi buta sebaliknya laki nak gila. Panapa dia pun nak kena gila? Fa ukhdimuhu mas-sab'ina alfan. Kula ngelatinin orang tua dua kula panikah selama 80 tahun. Belum puluh tahun kula alatinan embu, alatinan bapa si kebadan empon, embu dalam keadaan buta. Tetapi bapa panikah mana bi ada nangkin tulang, mana bi kewesia nikah nangkin kintung nangkin pekol. Selama belum puluh tahun. Sembuh sepenuh kecukan mana bi keluar compok nangkin tonton maka kejedingan nangkin tonton selama belum puluh tahun kula nikah ngelatinin orang tua dua kula panikah belum puluh tahun. Akhirnya sampun belum puluh tahun sebelum ibu kak dinto wafat atuh ke Allah Ta'ala tuana sembuh kala Allahumma atil umrah waladi hadha fi ta'atika. Ya Allah muka-muka anak kula saalatinan kula panika selama belum puluh tahun muka sarang panjenengan panika pelancengan umur wafat ibu sampurna ibu panika ekopuraki bapak sete reng sepolah king gila panika depa umur. Lo sebelum depa umur bapak kinto aduh Allah makhdim waladi fi makanin la yakunu lisyaitani sabilun. Ya Allah muka-muka anakku lagi kinto sarang panjenengan esaba situng kenengan si tak bisa yentarin setan. Lah ni ketua orang tua laki sebelum ada pak umur anakku lekinto sarang panjenengan pangeran muka esabah neng esitung kenengan sekenengan kele apa ni tak bisa yentarin setan. Tareh mun kuleben panjenengan semakin mikir ekim makenengan ya tesepuh paningkah si tak bisa yentarin setan. Mun ekamar kuleben panjenengan ekorobung bening cuman setan make gondruwo masuk ke kapi bi larolar. Ekim makan dengan itu nyekento setan ada tak bisa ide pai setan. Wafat orang sepo ekopur. Les ampun kento Nabi Sulaiman kulah tak keduan tretan hidup sebatang kara mak benembok selatinin selama belum puluh tahun ni ampun setan. Kulah pahna ngebi serah termasuk bini juga tak andi. Wah nikah bini tak kedua ceng waktu nikah lo hadir wisudawan wisudawati SMA Al-Bakriyah nah, cek saking hadir kan bisa tebang pilih panikah lah ontong waktu nikah tak ada wisudawati panikah lah le sampun panikah gula Nabi Sulaiman entar ke pengkir tase panikah. Kula bingung adil kebara kata emor tak ada apa-apa. Ternyata neng pengkir tase panika bede congkop panika. Sangat genteng sangat bagus. Le kula pas masuk dek congkop panika di bawah kubah itu saya masuk ke di dalamnya. Masuk ke dalam. Sampun masuk ke dalam kula niki pas yangka kubah niki congkop niki pas ngangka. Yangka bi malaikat sampai kula niki sambil ke dalam tase sampai depak ke dasar tase. Kula tak bisa keluar. Saya tidak bisa berbuat apa-apa.
kelanang teti akhir saya lakonin kula Nabi Sulaiman kikin cuma apa jeng panika sareng Nabi Sulaiman tanya aki ya syabab he nak kanak muda apa saya teer kakek selama dalam tasik le ni kes antik boleh setiap pagi Nabi Sulaiman kula nikah kedatangan manuk burung biasa mun dalam tasik ginto kan sebede cukup ni ke manuk ya tas cocong manuk ni kak cangreng matura bede berkat bede bede pada pereng raja na cetak ke manusia pada berkat seampun kula deer setelah saya makan apa yang ada di dalam bungkusan berkat panika ternyata deeren sebedi atas bumi saya sampai bi manu panika seampun kula deer hilanglah rasa ngantuk elang rasa ngantuk elang rasa lapar elang rasa sengkah ben kula ke semangat kangku ibadah teti saya lakonin kula panika kengko cuman apa jeng al-dzikir da Allah taala tanpa tahu sampai kapan saya ada di dasar lautan panika sampai kula bila sekeluar di tas ini ketahuan nih sampai semakin kula keluar kinto dari dalam tasik karena panjenengan perintah sang Allah taala sampun penikah sareng Nabi Sulaiman tanya aki kaki lambe semasuk ke dalam tasik Arya zemana siapa Nabi Sulaiman ya Nabi Allah kula masuk ke dalam tasik waktu na lambe ke into zemana Nabi Allah Ibrahim Khalilullah kula semasuk ke dalam tasik itu waktu na zaman Nabi Allah Ibrahim Nabi Sulaiman eteku neng ibuku na Nabi Sulaiman kata panika saampun na ibitong dari zaman Nabi Allah Ibrahim sampai dak zaman Nabi Sulaiman sampai dak keluar nak kanak muda dalam tasik nikah ternyata tahun sampun dihitung 2400 tahun 2400 tahun seani boleh panapa nak kanak muda ni sedikit pun obung ni ada oben tidak ada satu pun rambut yang putih lainan bi kula ben panjenengan SMP SMA ni ku yakin ni nyerapo oben apa ni mikirin matematika, bahasa Indonesia, biologi, praktek dan lain sebagainya sampai oben. Lah benar. Boleh kenapa? Sampai baca, oding baca, kiki. Tidak ada satu pun si keker pakun seken. Napa boleh sampai keker? Oke tak oke. Mudah yang semangkin ngak kula ban panjenengan benih cuman oke ngerapas. 2400 tahun. Apa yang kita petik dari cerita ini? Apa yang kita bisa ambil ibrah manfaat dari cerita ini? Pertama, begitu mustajabah tuan embu, begitu doa ibu diijabai oleh Allah, diterima oleh Allah, nak kanak kelak panikah. Pelancong umur sampai 2400 tahun. Saya rasa tua. Embu. Nah, pada. Si nomor 2 nak kanak laki gitu sabab bi Allah taala neng esitung kenengan setak bisa yentarin setan serasa atua bapak nah kesuksesan putra kesuksesan anak itu tidak lepas daripada doa orang kedua orang tuanya. Teti kula panjenengan Bapak yang saat ini kita menyaksikan bersama dan mendoakan bersama putra-putri kula panjenengan seampun lulus kelas 9 di SMP, kelas 12 di SMA, nika kula panjenengan cek buambu tuaki deki polan lelulus dari SMA SMP pas ambus atuaki jong les jong engko satu aki kaki pakuntain tos kaki jong
salah engkau lah seronya dep semajar sombengan pakai suara tua perut engkau jom sampai ngerapas gigi-gigi aja jangan sampai putus asa. Kesuksesan anak putra ben putre tidak lepas dari doa kedua orang tuanya. Tak kira lepas tua dari kula ben panjenengan selaku orang tuan, terutama embok ni ke lebih mustajab. Bisa penikah polan embok ni keseakan duk selama sangang bulan. Sengandung nikah sangang bisa 10 bulan. Mun bapak nomor 2 beni mengandung mangkana mustajab nikah nomor 3 nah nikah embok gelu nah bapak pas sem nikah ya ngalak nyaman pak nikah tapi pakun ikut andil besar dalam kesuksesan putra bun. Tidak mungkin motor akal kula ben panjenengan pas putran panjenengan hidup 2400 tahun yang akan datang, tidak mungkin. Nikah tak mungkin mungku hukum akal. Bencukan tak mungkin putra-putra yang panjenengan bisa sampai sebab kelem tasik mungkin tak trauma yang ngambeng. Tak kira. Tetapi apapun yang terjadi sampai si mustahil mungku akal, impossible motor akal. Nikah bi Allah Taala ki ikapulin tuan orang sepolake ben orang sepobi bini. Lo saya harapkan bapak dan ibu nikah pakun semangat atu aki putra putrena. Nikah yang pertama. Si nomor 2 yang bisa kita ambil ibrah atau manfaat daripada cerita ini kepada anak-anakku sekalian, adik-adikku sekalian. Seorang pemuda itu mengabdi hormat kepada orang tuanya selama bulung puluh tahun, Ping. Jong. Berapa? Bulung puluh tahun. Bapak mon kejedeng nang kintung. Coba kela kere to mana kintung bapak. Iya, to mana kintung bapak. Namun tak to mana kintung deki mulai na bapak kintung. Ini bini. To mandang ton embuk sampai depak kejedeng. Tak to man. Ya kan to mannya teraki peti aki lampu tek, ya Bu. Embuk depak. Embuk dalam keadaan dalam keadaan panapa buta dalam keadaan buta tonton selama belum puluh tahun ni kepengabdian seorang anak teti na anak kapi nikah ale yang sekarang diwisuda yang sekarang ini sudah menamatkan pelajaran baik di SMP ataupun SMA, pengabdian kalian lebih besar nanti kepada orang tua yang telah berjasa kepada kalian semua. Sehingga pesan gula li alek kapi bernikah mun depak kecompok pakun hormat kepada orang tu. Sehingga le deki mun sampean bu anang sampean nikah korang ajar beni salana gula kela kerala anang sampean tak ada selebele. Gula le malai-malai ni kala. Nikah saya mangken lain lambu saya ilmu kelas. Nikah. Tegao ke kikin mun sama ibu kan tu ampun. Nikah. Lah. Sehingga pengabdian apapun kesuksesan, insya Allah kalian berbakti kepada orang tua, ilmu yang didapat akan menjadi ilmu yang berbarokah. Sebanyak apapun titel yang kalian sandang nantinya, misalnya deki sekolah melanjutkan kepada tingkat yang lebih tinggi, sebanyak apapun titel yang kalian sandang, yang kalian terima, sebanyak apapun ilmu yang kalian terima ada di dalam hatinya, andi titel banyak SPDI, SPD, SMHI, SPP, SMS, SPK, pokong SSKP penikah, tanpa pengabdian kalian kepada orang tua nikah nonsen, tidak akan ada barokahnya. Sehingga celeng meleng kembuk ben bapak ya, ongkuan. Sehingga bu penikah bu bi kula semakin ampun lulus. Bi kule peptoro boleh ke panjenengan pebeli boleh, tetapi dengan catatan ini secara kelembagaan sekolah menengah atas, secara kelembagaan SMA ataupun SMP siapa serahkan kembali. Untuk yang SMP mereka nanti melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, untuk yang SMA bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dengan syarat
yang di pondok pesantren harus 2 tahun lagi mengabdi di pondok pesantren selaki, kecuali sebini pun akeduan pekal sededepak bektona semajana kangkui pelakeen tak panapa panika. Sebab beni sepenika kita lulus pekala lantara ke compo tak langkong nyontina gitu. Cak kita lulus ada engki mangken ni ke lulus kota. Aduh. Panika bahaya panika. Tak panapa mun nikah, tak masalah, no problem. Mafi muskilah je pun orang Arab panika. Dari akhir cerita kilo mari cerita nikah. Cerita yang kilo mak nikah mana terus aki duca maki panika cerita. Nah, bah Allah konya. Gila rembe bombo panika. Sareng Nabi Sulaiman seorang nak-anak senguda kelak ni kata ki, "Hei cong, ya syabab setia kaki pele. Ayo noro sengkok dak tang kerajaan. Ayo kaki setia entar dak tang kerajaan noro." Otapa kaki setia di antara belia dak kenung kaki selamba. Apa jawaban seorang pemuda panika? Nabi Sulaiman, kula tak ngering panjenengan. Kula tak ngering panjenengan dak kerajaan panjenengan senajan kula negeri panjenengan paring kedudukan yang tinggi. Apa saya pentek kaki jom? Kula Nabi Sulaiman mun bisa semangkin pebeliaki kula dak compok kula selamba si kula nengeneng bi mambu kula pebeliaki boleh dak ko pura emak benembu kula nyelase ke mak benembu. Oh ya. Tidak tergiur dengan tawaran Nabi Sulaiman untuk datang ke kerajaan Nabi Sulaiman. Mulai entar nyari ko pura embu. Nyari ko pura embu bareng bapak beningak sampean. Pah nyari Roma saya pernah. Kalau kita ingat cerita Malin Kundang kalau tidak salah dari Sumatera kalau tidak salah. Beni Maleng Malin Kundang. Mun Maleng ro sing cuan sandal sing sampai sero Maleng Kondang ro. Ari Malin Kundang. Itu Maleng Kondang itu ini Malin Kundang. Azab Allah. Doa seorang ibu Malin Kundang panika entar merantau setelah kaya mempunyai istri yang cantik kayak lakian sehingga mun merantau soki andi bini ratin embuk sehordo aku laki pola nembuk le sepo pah tak ya aku Malin Kundang begitu datang ke desanya embung ngambek cong ko embung kaki cong. Apa yang terjadi? Malin Kundang tidak mengakui ibunya karena pengaruh daripada istri. Wala nabi ni natin aji embung kaki kak, engkau lo gelem kak amat tua embung kaki je. Lo Malin Kundang tidak mau mengakui ibunya karena pun gele ni ke cale bering sebini sengke Malin Kundang kinto bi embung seketika itu aki. Ya Allah paringin adab, paring imbalan kula sengandung, kula serembi, kula seadidik begitu besar nikah Malin Kundang tak gelem ngaku pancenan oning paringin adab sesuai kalaban panapa saya lakonin Malin Kundang dek ten kula. Tidak selang kemudian seketika itu bi Allah Taala paringin banjir, paringin ocean sehingga kapal yang ditumpangi oleh Malin Kundang dan istrinya beserta para penumpang yang lain niket tenggelam. Langsung lu sampai deku ki laku seketika itu. Meskipun kula ben panjenengan ni kata oning dek Malin Kundang, tapi cerita ini sebuah peringatan dek kula ben panjenengan le alek seteja panika. Ben embuk cuken panapa tua ni ke mustajab je sampai atua dan badan. Mun mangka de kecebe tua aki. Tua aki mantar oleh rezeki sebanyak mun nak anang ni kecebe cek tua aki nyari laku ya coba mantar oleh laku lelah aku to pesi tadi oleh salah cuala entak baju ki gusur deki bi akho ada nah faham ki lah dari cerita panikah kula ben panjenengan sekiranya para wali wala murid setuju kula ben panjenengan nikah tak putus asa untuk mendoakan putra putri kita bersama tua akidah ajun Allah Taala muka ilmu saya terima putra putri kula ben panjenengan nikah tati ilmu saya barokah muka putra kula ben panjenengan nikah tati orang si berguna di agama bangsa dan negaranya bisa menjaga keutuhan NKRI
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, balikkan. Saking bingking badan kaula saya atas nama ketua yayasan beserta pengurus yang lain mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah SMA sekolah menengah atas yang sudah mengantarkan anak didik kita semua untuk bisa sukses melaksanakan ujian nasional berbasis komputer. Tadi bu potanan pancenan ni kesanora ujian lo les tulisan ngak lambe dia mah cek pecian senikah lo nulis ngak dak nikah cek pecian. Tadi mun pancenan deki nemu kriking potanan pancenan ni ke oleh ke ni oleh pandek cek salaki ni kolen semecek komputer melolo. Nah dak nikah. Saya dengar tadi bahwa SMA Al-Bakriyah peringkat ke-10 untuk tingkat Kabupaten Bangkalan. Yang kita benar kepala sekolah tinggal 10. Tapi kita jangan berbangga dulu. Saya tanyakan jumlah sekolahnya yang di peringkat itu berapa? Tak kau pahning 11. Ku tak pah nomor 2 dari baba nih kah? Nah, lah itu yang perlu kita. Saya berbangga oleh sekolah kira-kira lu berempat jumlahnya. Deki pahning 11. Ku tak pahning nomor 2 dari baba panika. Nah, insyaallah tidak. Paling SMA untuk sekabupaten Bangkalan mungkin di atas 50 sekolah menengah atas, sebuah kebanggaan bagi kita kalau kita mendapat peringkat yang nomor 10. Amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan terima kasih juga matur sekelangkung dak setujuna para orang sepuh sampun bekerja sama dengan kami. Sampun bersusah payah kula ben panjenengan kangkui mendoakan dan mengantarkan putra putri kula ben panjenengan kangkui menuntut ilmu selama 3 tahun baik itu di SMP-nya atau di SMA-nya. Kula ben panjenengan mempunyai tugas sebagai orang tua. Tidak selesai tugas kita sampai di sini, kita mengantarkan putra putri kula ben panjenengan doa yang kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan putra putri kula ben panjenengan nek etetiakena orang seiridonin sanajunipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.